Selamat malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asam Jasir Abdulami dengan NIM 2021-31150. Dan juga teman-teman saya yang pertama ada Muhammad Amar Mahdin dengan NIM 2021-31043. Kemudian ada Muhammad Abdullah 2021-31050. Kemudian Nindira Mediana Syawalia dengan NIM 2021-31069. Dan yang terakhir adalah Ceciliana sampai Hendra dengan NIM 2021-31070. Di sini kami akan menjelaskan proyek, yaitu ada laporan akhir pemrograman SQL atau ringkasan proyek dari analisis tren penjualan di mata kuliah pemrograman SQL. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Nindira Mediana. Mungkin langsung saya serahkan kepada saudari Nindira. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami, yaitu analisis tren penjualan bulanan, yang dimana proses ini sangat penting bagi perusahaan untuk memahami pola penjualan dari waktu ke waktu dan untuk membuat keputusan bisnis yang strategis. Salah satu alat yang efektif untuk melakukan analisis ini adalah dengan menggunakan MySQL, sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang populer dan banyak digunakan. MySQL menawarkan kemampuan untuk menangani volume data yang besar, melakukan query yang kompleks, dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Adapun pentingnya analisis tren penjualan bulanan yang terdiri dari yang pertama, ada perencanaan dan pengambilan keputusan, yang dimana data penjualan bulanan ini dianalisis secara mendalam, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan informasi yang akurat. Ini mencakup perencanaan persediaan, manajemen anggaran, dan strategi pemasaran. Yang kedua, ada identifikasi pola musiman, yang dimana banyak bisnis mengalami fluktuasi musiman. Dengan menganalisis data penjualan bulanan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pola musiman dan mempersiapkan diri untuk periode puncak dan rendah dalam penjualan. Kemudian ada peningkatan efisiensi operasional, yang dimana analisis tren penjualan membantu perusahaan dalam mengelola operasional mereka dengan lebih efisien, termasuk penyesuaian produksi, manajemen inventaris, dan alokasi sumber daya. Kemudian ada pengembangan strategi pemasaran, yaitu memahami tren penjualan memungkinkan perusahaan untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan penjualan pada bulan-bulan dengan performa rendah, dan memanfaatkan periode dengan penjualan tinggi. Dan yang terakhir ada deteksi anomali, yaitu analisis yang rutin dapat membantu mendeteksi anomali atau perubahan yang tidak biasa dalam data penjualan, memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan dengan cepat. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuk Sisil, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya itu ada menggunakan metode MySQL, di mana MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data yang paling populer dan andal dengan beberapa keuntungan utama. Terlain itu, yang pertama ada kinerja tinggi. MySQL dirancang untuk menangani volume data yang besar dengan kecepatan tinggi, yang sangat penting untuk analisis penjualan yang melibatkan data dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua itu ada fleksibilitas, di mana MySQL mendukung berbagai tipe data dan operasi, memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis yang kompleks dan mendetail. Selanjutnya ada ketersediaan dan skalabilitas. MySQL mudah diimplementasikan dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan bisnis, baik untuk perusahaan kecil maupun besar. Selanjutnya itu ada komunitas dan dukungan, di mana MySQL memiliki komunitas penggunaan yang besar dan aktif, serta dukungan teknis yang luas, membuatnya menjadi pilihan yang aman dan terpercaya untuk analisis data. Maka dari itu, kesimpulannya, analisis tren penjualan bulanan dengan menggunakan MySQL memberikan perusahaan alat yang kuat untuk memahami dan mengoptimalkan kinerja penjualan mereka. Dengan memanfaatkan kemampuan MySQL untuk mengelola dan menganalisis data besar, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik, merencanakan strategi yang lebih efektif, dan tetap kompetitif di pasar.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dayat. Oke, selanjutnya itu adalah dataset. Dataset ini kami membuat 4 tabel utama, yaitu tabel customer, tabel order, tabel produk, dan tabel order detail. Dan setiap masing-masing tabelnya terdiri dari 50 data. Selanjutnya, oke, pertama di sini buat terlebih dahulu database dengan query create database Gramedia, yaitu dia adalah nama database-nya. Setelah database dibuat, kita masuk ke database tersebut dengan query use Gramedia. Apabila terdapat notif database change, itu artinya berhasil masuk ke database. Lalu buat tabel customer dengan kolom customer ID sebagai primary key, memakai tipe data integer, tabel customer name dengan tipe data varchar dengan panjang nilai 255. Lalu yang kedua membuat tabel order dengan kolom pertama order ID sebagai primary key, memakai tipe data integer, kolom customer ID dengan tipe data integer, yang dimana kolom ini merupakan foreign key karena pada tabel sebelumnya terdapat kolom yang dengan nama yang sama. Kolom order date dengan tipe data date. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari saudara Dayat. Di sini kita bisa lihat di bagian create table database. Oke, di sini boleh dibawa lagi ya Bang Mar. Oke, di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada create table order detail. Di sini kita yang pertama ini ngebuat si table order detail dulu, yang berisikan yang pertama ada order detail ID, integernya itu integer, primary key, kemudian order ID integer, kemudian product ID integer, nah, kemudian quantity integer, kemudian foreign key-nya itu ada dua, yang pertama order ID dan juga product ID. Nah, di sini kita enter, habis itu tutup, kemudian dia langsung menghasilkan langsung ke data, query oke. Kemudian selanjutnya ini kita insert into ke dalam customer, yang berisikan itu ada dua, ID si customer dan juga nama si customer. Dan datanya itu sesuai ya teman-teman, yang ada values, kemudian yang nomor yang bagian pertama itu ada ID customer-nya itu 1, kemudian nama si customer-nya itu adalah Dayat. Dan ini kita memasukkan sampai 50 rows gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita enter, kemudian dia terrecord dengan 50, duplikatnya 0, warningnya 0. Nah, kemudian selanjutnya ini kita insert into order. Di insert into order sendiri itu ada order ID, kemudian customer ID, dan juga order date atau data atau tanggal data si ordernya itu kapan. Nah, di sini di values selanjutnya ini yang pertama ini ada 1, yaitu order ID-nya itu satu, kemudian customer ID-nya itu juga 1, untuk order date-nya itu 2024 bulan 7 tanggal 13, dan juga kita isikan sampai 50 rows, kemudian kita enter, query oke, kemudian record 50 duplicates 0, warningnya 0. Dan selanjutnya ini kita insert into product. Itu tuh ada 3 juga. Yang pertama itu product ID, kemudian product name, kemudian unit price. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, values. Nah, product ID-nya itu 1, kemudian product name-nya itu buku pelajaran matematika, dan juga unit price-nya itu harganya itu adalah 50.000. Kemudian kita enterkan sampai 50 data atau 50 rows. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ini adalah
kita masukkan ke insert into order detail. Nah, sini ada order detail ID, kemudian order ID, product ID, dan juga quantity. Bisa kita lihat ada values-nya 1, kemudian values order detailnya itu 1, order ID-nya 1 juga, kemudian product ID-nya 1, quantity-nya juga sesuai dengan bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan langsung oleh teman saya, Bang Amar Mahdin. Boleh dilanjut. Baik, di sini kami menggunakan inner join yang di mana pada tabel orders dan detail itu tabel orders detail memiliki kecocokan pada tabel lain, yang dimana inner join itu mengembalikan baris yang memiliki kecocokan di kedua tabel, yaitu kolom customer ID, order ID, dan produk ID, serta customer name. Menampilkan nama pelanggan dan order ID menampilkan ID pesanan, produk underscore name menampilkan nama produk, dan quantity menampilkan jumlah produk yang dipesan, lalu melakukan inner join antara tabel customer dan order berdasarkan kolom customer ID yang ada di kedua tabel. Setelah itu melakukan inner join antara tabel order dan order details berdasarkan kolom order ID yang ada di kedua tabel, dan melakukan inner join antara tabel order detail dan produk berdasarkan kolom produk ID yang ada di kedua tabel. Seperti yang kita lihat di sini ada yang muncul pada sel itu ada customer name, order ID, product name, dan quantity, karena ada beberapa tabel yang sama. Kemudian di sini perintah atau query untuk menampilkan jumlah bulan akhir 12 bulan, yang dimana date format atau order date dengan rumus persenan Y dikurang persenan M as month year mengubah format tanggal menjadi tahun kemudian bulan, sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan bulan dan tahun. Kemudian query sum yang dimana out quantity dikali P unit price, yang dimana as dari total order value. Itu artinya semua total order akan menghitung nilai pesanan dengan mengalihkan quantity dan unit price. Kemudian dengan query where, query-nya yaitu di tabel order date dengan lebih kurang sama dengan date sub card date interval 12 month, yang nanti menfilter pesanan yang dilakukan dalam 12 bulan terakhir. Kemudian query group by month year mengelompokkan hasil berdasarkan bulan dan tahun, sehingga mengurutkan hasil seperti gambar, yaitu bulannya ya pada bulan 7, untuk tahunnya di 2024, untuk total order value-nya ada di 10.092.000. Mungkin itu saja penjelasan dari proyek kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman juga yang sudah mempresentasikan hasil dari proyek kami. Mungkin dari presentasi proyek kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata pun mohon maaf, mohon untuk dimaafkan. Saya tutup langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.